Pernah merasa usahamu makin sepi walau sudah ikhtiar maksimal? Pelanggan tak datang, penjualan menurun, omset terus menipis. Padahal kamu sudah coba segala cara, promosi, diskon, doa, bahkan pinjam uang. Tapi tetap saja, sepi. Mungkin ini bukan soal cara, tapi soal jiwa yang Allah panggil untuk kembali. Mungkin Allah sedang rindu, rindu sujudmu di sepertiga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika rezeki seret dan usaha tak berjalan seperti biasa, jangan buru-buru menyalahkan sistem, orang lain, atau nasib. Coba tengok ke dalam hatimu. Sudahkah kita benar-benar mendekat kepada Allah, atau justru kita makin jauh darinya di saat kita sibuk mengejar dunia? Mari kita renungkan bersama, bagaimana kesepian dalam usaha bisa jadi tanda cinta dari Allah, agar kita kembali mengisi malam dengan tangis, bukan hanya rencana bisnis. 1. Allah rindu didatangi oleh hamba yang lupa. Saat kita sukses, ramai pembeli, omset tinggi, seringkali kita lupa sholat tepat waktu. Kita terlalu sibuk urus transaksi sampai tak sempat berdoa. Kita lebih semangat buka toko daripada buka mushaf. Maka saat usaha sepi, mungkin itu cara lembut Allah mengingatkan, "Aku rindu sujudmu, aku rindu tangismu di malam hari." Allah berfirman dalam Qs Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Allah ingin kita kembali ke titik awal, di mana rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal seberapa dekat kita dengannya. 2. Sepertiga malam, waktu paling ajaib untuk rezeki. Rasulullah SAW bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba bangun jam 3 pagi, cuci wajah, ambil air wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat. Ceritakan semua kesulitan bisnismu kepada Allah. Menangislah, bukan di depan customer, tapi di depan Robmu. Karena di saat itulah langit terbuka dan doa-doa menembus takdir. 3. Usaha sepi bukan azab, tapi undangan kembali. Jangan anggap usaha yang merosot adalah kutukan. Bisa jadi itu adalah sapaan cinta dari Allah, agar kamu kembali, agar kamu sadar bahwa semua yang kamu miliki itu titipan, dan saat Dia ambil, itu bukan karena benci, tapi karena Dia ingin kamu lebih mengenalnya. Dalam Qs Asyura ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Akan tetapi, Allah menurunkan rezeki menurut ukuran yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya. Mungkin jika usahamu tetap ramai, kamu akan semakin jauh dari Allah. Maka Allah sempitkan sedikit agar hatimu kembali lembut. 4. Kunci rezeki ada pada istighfar dan doa. Nabi Nuh AS berkata kepada kaumnya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai." Hadis riwayat Nuh ayat 10-12. Istighfar bukan hanya untuk hapus dosa, tapi juga membuka pintu rezeki yang tertutup. Ketika usaha sepi, jangan hanya sibuk cari strategi, tapi sibukkan juga lidahmu dengan astagfirullah. Sahabat tercinta, kalau video ini menyentuh hatimu, silahkan klik like, tinggalkan komentar yang menguatkan saudaramu, dan bagikan video ini. Mungkin lewat tanganmu, ada orang lain yang sedang diuji juga, dan akhirnya bangkit. Akhir kata,
Jangan benci keadaan saat ini, karena boleh jadi usaha sepi ini adalah panggilan dari langit, agar kamu kembali melibatkan Allah dalam setiap langkah, dan menyentuhnya lewat sujud malam yang penuh air mata. Semoga Allah lapangkan rezekimu, hidupkan kembali usahamu, dan jadikan setiap ujian ini jalan untuk lebih mencintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.